Umar lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi SAW, dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah SWT. Jadi Nabi SAW sholati jenazahnya Abdullah bin Abi Salulin, gitu kan. Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi SAW. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 80. Ya. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau memohon ampun untuk mereka hai Muhammad dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya jelas dari ayat ini, teman-teman sekalian, ulama sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salul. Kalau dia dipastikan kafir dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya terbukti nggak boleh disolati. Karena ini perintah Allah SWT. Maka tadi saya sebutkan juga bagaimana Nabi bagaimana para sahabat melihat kalau setelah Nabi SAW meninggal. Kalau ada orang meninggal di Madinah, dilihat Hudzaifah solati nggak? Kalau Hudzaifah tidak solati berarti munafik. Mereka nggak solati juga. Karena itu perintah Nabi SAW. Pada tahun 8 Hijriah, ya, Nabi SAW memerintahkan, tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji dari Madinah. Dan pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu baru saja meninggalkan Madinah, turun kepada Nabi SAW 22 ayat dari surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ini turunnya teracak. Ayat ini dulu, ayat ini dulu, ayat ini. Seperti yang kita sebutkan itu sebenarnya itu urutannya. Nanti Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat ke-60. Jadi seperti itulah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin haji di tahun 9 Hijriah setelah pulang dari perang Tabuk itu, baru saja Abu Bakar keluar menuju ke Mekah, masih di tengah jalan, maka turunlah 22 ayat pertama dari surah At-Taubah secara berurutan. Dan ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah. Tidak ada bismillahnya. Semua yang surah lain ada bismillahnya. Dan ini tentu ada penjabaran para ulama. Ada yang mengatakan memang karena surah ini adalah surah yang sangat tegas memutus hubungan dengan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun orang kafir yang telah melanggar perdamaian dengan kaum muslimin. Ayatnya adalah saya bacakan 22 ayat ini, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 22. Dari pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat satunya, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan, kata Allah, hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada semua orang-orang musyrik yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Orang-orang musyrik Mekah. Karena ada kesepakatan Hudaybiyah ya. Orang Islam nggak boleh masuk, perdamaian 10 tahun, nggak boleh perang, itu semua dibatalin sama Allah karena mereka berkhianat. Ayat 2-nya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kalian hai kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Artinya masih ada waktu 4 bulan untuk kalian di Mekah. Setelah itu nggak ada perdamaian. Enggak ada lagi jaminan bisa dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Bagaimanapun kalian atur strategi perang tidak akan bisa menang. Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tentu di sini ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan ayat 2 ini, sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik, dan bahwa kaum muslimin diperbolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Maha Suci membatalkan perjanjian itu dengan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi mereka kembali, dan turunnya ayat ini menandakan kaum musyrikin hanya diberikan waktu 4 bulan dari turunnya ayat ini mendapat jaminan. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Ayat 3, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
fa in tubtum fahuwa khairun lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan inilah suatu pemakluman atau informasi yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar. Ya, artinya haji yang dikerjakan pada saat itu. Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi informasi ini harus segera diinformasikan di musim haji. Pada saat itu Abu Bakar lagi menuju ke musim haji. Turun ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah haji peraturan ini. Karena manusia lagi kumpul pada saat itu. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka bertaubat jauh lebih baik buat kalian. Kata ulama tafsir masuk Islam. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah haji akbar. Yang dimaksud sini ada yang mengatakan hari nahar, ya, hari Idul Adha. Ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud di sini haji akbar adalah haji yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ayat 4. Illa alladhina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu itu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah disepakati, maksudnya 4 bulan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat 5-nya, فَإِذَا انْصَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat ini tegas sekali bagi orang-orang musyrik Mekah. Selama ini mereka siksa umat Islam, sekarang Allah suruh umat Islam menyiksa mereka. Kalau sudah lepas daripada perjanjian 4 bulan itu. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, ya, adalah 4 masa waktu bulan ditangguhkan untuk orang-orang musyrik. Tepatnya 10 Zulhijjah turun ayat ini sampai 10 Rabiul Akhir. Ini 4 bulan. Ya, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. 10 Rabiul Akhir. 4 bulan pas. 10 Zulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Di mana saja kalian temukan orang musyrik Mekah, perangi mereka. Tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di tempat pengintian. Cari di mana mereka sembunyi, tangkap, hukum, boleh dibunuh. Ini orang-orang musyrik Mekah ya pada saat itu. Jika mereka bertaubat, mereka mau masuk Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tidak ada pilihan, masuk Islam atau dibunuh selama 4 bulan. Ayat 6-nya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Artinya kalau ada orang musyrik setelah turun ayat ini minta perlindungan, hai Muhammad, lindungi saja. Datang ke Madinah, tolong saya mau tinggal, atau minta di Mekah saya membutuh waktu, silakan. Tapi sampai 4 bulan itu, lindungi mereka. Dan perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk. Ayat 7-nya, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum indal masjidil haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, artinya Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, tidak berkhianat, hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka juga. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya, arti ayat ini, andai saja mereka tidak berkhianat, ya, karena kita sudah tahu ada pengkhianatan suku Bakr, ya, yang merupakan sekutunya Quraisy, dan Quraisy juga ikut-ikut membunuh suku Khuza'ah pada saat itu. Ya. Kalau mereka tidak lakukan itu maka mereka aman. Muslimin pun disuruh
patuh selama 10 tahun perdamaian. Tapi karena mereka berkhianat maka terputuslah semua itu. Allah jelaskan di ayat 7 ini kenapa Allah membatalkan perdamaian dengan Quraisy. Ayat 8-nya, kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Kalau mereka menang, mereka punya peluang, mereka akan menyerang kalian. Mereka berkhianat. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka saja. Kita damai, tapi bohong. Sedangkan hati mereka menolak dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Jadi perlu kita garis bawahi ya, waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, beliau tidak mewajibkan masyarakat masuk Islam, pilihan. Silakan mau masuk Islam silakan, tapi yang dalam keadaan musyrik harus keluar maksimal 4 bulan. Termasuk salah satu tokoh mereka Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang akhirnya masuk Islam. Nabi SAW berikan 4 bulan. Dan sempat waktu perang Hunain Nabi SAW meminjam dari dia baju perang, pedang, perisai dan seterusnya. Ayat 9-nya, Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang-orang musyrik tahu ini adalah ayat-ayat Allah, tapi mereka memperjualbelikan, tidak mau menerima hanya karena urusan dunia, hanya karena gengsi, malu, merasa kenapa harus ikuti Nabi SAW. Yang lebih tua merasa Muhammad lebih muda, yang lebih kaya merasa lebih kaya, dan seterusnya. Ayat 10-nya, La yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 11-nya, Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, sekali lagi mereka masuk Islam, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Artinya, kalau mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka dulu buruk memerangi umat Islam, tetap diterima. Kasus seperti Abu Sufyan, istrinya Hindun dari orang Jumain sudah masuk Islam, dulu perangi Islam, tapi setelah masuk Islam Nabi SAW terima itu. Ayat 12-nya, Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janji sesudah mereka berjanji dan mereka mencercah agamamu, Islam dihina, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka supaya mereka berhenti. Itu terjemahnya begitu, agar supaya mereka berhenti. Artinya sampai mereka tidak lagi memerangi muslimin. Ayat 13, Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Saya ulangi, Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji itu? Bukankah mereka yang merusak janji pertama? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kalian, orang-orang Mekah. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 14, Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Yang kata